Siapa Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran? Jawaban sederhananya adalah Nabi Yakub. Dalam Alkitab, dia disebut Israel dan Al-Quran menyebutnya Yakub. Maka anak-anaknya disebut Bani Israel atau anak-anak Israel. Jadi pada dasarnya Bani Israel dalam Al-Quran adalah keturunan Nabi Yakub. Lalu, bagaimana Al-Quran mendiskusikan Bani Israel? Apa yang dikatakan tentang mereka? Sebetulnya ketika orang mulai membaca Al-Quran di bagian-bagian awal, tidak sedikit Muslim yang terkejut, seperti, mengapa kita mendengar begitu banyak tentang Bani Israel di bagian awal Al-Quran. Ada yang menganggap ini adalah cara Al-Quran menyaingi dengan cara tertentu, atau setidaknya menghadirkan Alkitab dengan cara baru. Alkitab menjelaskan kisah penciptaan langit dan bumi dan manusia dengan cerita Adam yang ditempatkan di sorga dalam kitab Kejadian. Setelah itu bergerak kepada keturunan Adam dan kemudian sampai ke kitab-kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan dan sebagainya. Perjanjian Lama alias Taurat secara keseluruhan berhubungan dengan cerita anak-anak Israel. Sementara Al-Quran dimulai dengan pembukaan singkat berupa pujian tentang Tuhan dan doa singkat. Al-Quran kemudian membahas pelbagai masalah nyata dalam lapangan kehidupan pada surah Al-Baqarah. Setelah beberapa ayat berkaitan dengan situasi praktis di masyarakat, Allah meminta perhatian Muslim untuk mengontekstualisasikan seluruh sejarah ini. Dengan melihat sejarah seperti itu, misalnya bagaimana kita sampai pada atau memahami situasi ini, Al-Quran mengalihkan perhatian kita ke surga, bagaimana langit diciptakan. Ini tidak berbeda dengan Alkitab pada kitab Kejadian. Nah, pada saat kita sampai di ayat ke-29 dari surah Al-Baqarah, Allah menyampaikan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dan mendirikan singgasananya. Kemudian kisah penciptaan Adam pada ayat 30, dan segera setelah kisah penciptaan Adam, Allah menyapa, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel," yang dilanjutkan dengan kisah Bani Israel, bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari kekejaman Firaun, melindungi mereka, menganugerahkan banyak nikmat pada mereka, menyediakan makanan untuk mereka berupa mana dan salwa saat mereka berkeliaran di padang pasir menuju tanah yang telah dijanjikan, dan sebagainya. Jadi kita melihat banyak hal tentang Bani Israel sedari awal dalam Al-Quran. Begitu kita melanjutkan bacaan Al-Quran, kita masih menemukan kisah tentang Bani Israel. Surah ke-17 disebut Bani Israel. Sebetulnya ada dua nama untuk surah ke-17 ini. Pertama adalah surah Al-Isra karena surah ini diawali pada ayat pertama dengan menyebutkan perjalanan malam yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari peristiwa Isra Miraj. Isra bermakna perjalanan di malam hari. Kedua surah ini dinamakan Bani Israel. Pada ayat keduanya langsung membicarakan tentang tahap penting dari tahap-tahap sejarah Bani Israel serta menceritakan tentang kerusakan yang mereka lakukan yang tidak disebutkan dalam surah-surah lainnya dalam Al-Quran. Jadi kenapa kaum Bani Israel dibicarakan begitu mendalam dalam Al-Quran dan apakah penggambaran tentang mereka positif atau negatif? Al-Quran menyinggung keduanya. Ada keseimbangan. Di satu sisi, Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa sejarah orang-orang sebelum kita, mereka diberi nikmat dari Allah. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kami lebihkan mereka Bani Israel atas bangsa-bangsa pada masa itu." Qs 45:16. Karenanya gagasan tentang Tuhan telah memilih orang-orang Yahudi adalah ide yang sudah lama dan tertera di dalam Al-Quran. Tuhan memberkati tanah di sekitar mereka. Ada tanah yang diberkati, bahkan disebut sebagai tanah suci Al-Muqaddas. Allah meridhoi Bani Israel dan menghadirkan mereka sebagai contoh bagi umat manusia. Allah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul kepada mereka. Allah telah menganugerahkan Taurat kepada Nabi Musa. Para nabi lainnya juga membawa pesan dari Tuhan seiring berjalannya waktu.